Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Ada kisah menarik tentang seorang raja yang pernah memerintah Yehuda. Dan mari kita lihat akan beberapa hukum rohani yang sangat penting sekali buat kehidupan kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kita lihat mulai ayat yang pertama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup siapa? Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala apa? Amen. Nah ini ayat yang aneh sekali sebenarnya. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara suatu hukum rohani yang tidak pernah bisa kita abaikan sebagai orang percaya. Berkali-kali saya mengajarkan kepada saudara bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, hidup kita ini bukan oleh karena usaha kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Nah sekarang mari kita lihat akan contoh ini. Ini hukum yang paling gamblang dalam perjanjian lama pun sudah dinyatakan. Nah seorang raja, urusan sehari-harinya itu bukan urusan ibadah sebenarnya. Kalau Anda memperhatikan dalam sepanjang sejarah orang Israel, rasanya cuma satu raja yang memiliki 3 pengurapan yang berbeda dalam satu pribadi. Perjanjian lama membedakan 3 macam urapan. Yang pertama urapan seorang raja, yang kedua urapan seorang nabi, yang ketiga urapan seorang imam. Nah apa perbedaannya? Perbedaannya jelas sekali. Raja diurapi supaya dia bisa memerintah akan rakyatnya. Dia mengatur kehidupan sehari-hari. Dia mengatur akan kehidupan kenegaraan. Dia mengatur kehidupan masyarakat yang dia pimpin. Dia berhak memiliki tentara. Dia berhak menarik pajak. Dia berhak mengatur semuanya. Nah, raja itu adalah kepala pemerintahan yang mengatur akan urusan kemasyarakatan sehari-hari. Dia mengatur soal irigasi, dia mengatur pertanian, dia mengatur perdagangan, dia mengatur militer, dia mengatur perluasan wilayah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan sehari-hari, urusan perutnya rakyat, urusan kesejahteraan rakyat, itu raja yang mengurusinya. Nah untuk itu seorang raja harus diurapi. Karena tanpa pengurapan orang tidak mampu melakukan seperti yang seharusnya dia lakukan. Nah bagaimana dengan seorang nabi? Seorang nabi diurapi Tuhan sebagai orang yang menyuarakan suara Allah. Dia mendengar suara Tuhan dan dia menyuarakan suara Tuhan. Dia menyuarakan akan pesan Tuhan. Dia menggemakan akan suara Allah kepada umatnya. Itu nabi. Nah untuk itulah dia harus diurapi. Karena tanpa pengurapan, maka yang diucapkan bukan yang dari Allah, tapi yang dari manusia. Dan itu berbahaya sekali saudara. Nah bedanya apa dengan raja? Nabi tidak mengurus urusan sehari-hari. Dia tidak mengatur pertanian, tidak mengatur irigasi, tidak menarik pajak. Tidak mengatur tentara. Nabi tugasnya menyampaikan pesan Tuhan. Nah urapan ketiga itu urapan seorang imam. Nah apa itu bedanya? Imam itu mewakili akan umat menghadap kepada Allah.
Merekalah orang-orang yang bertugas menjalankan ritual ibadah di dalam bait Allah. Merekalah orang-orang yang diberi hak untuk hidup dari perpuluhan. Merekalah orang-orang yang mewakili akan umat pada waktu itu untuk mereka berdoa, menaikkan doa, apapun juga di hadapan Allahnya. Nabi mewakili Tuhan berbicara kepada rakyat, imam mewakili rakyat berbicara menghadap kepada Tuhan, raja mewakili Tuhan sebenarnya mengatur kehidupan rakyat sehari-hari. Tapi kalau Anda perhatikan ayat yang kelima tadi, coba kita akan lihat sekali lagi, ada hal yang aneh di sini. Alkitab berkata, ia, yaitu Raja Uzia, mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Aneh sekali. Jadi sebenarnya ada suatu semacam orang berkata hubungan tidak langsung tapi langsung. Jadi sebenarnya mencari Tuhan itu satu hal, usahanya dia dalam ngurus rakyatnya itu hal yang berbeda. Anda bisa nangkap ya. Nah ini yang membuat kita harus mengerti. Tapi di hadapan Allah ternyata dua hal ini berkaitan sekali. Alkitab berkata, selama dia mencari Tuhan, selama dia sungguh-sungguh mencari akan Allah, maka Tuhan yang dia cari, yang dia dekati, yang dia ikuti itu membuat segala usahanya berhasil. Usaha dalam urusan apa? Dalam urusan sehari-hari. Dalam urusan membuat kenyang perut rakyatnya. Dalam urusan mensejahterakan akan rakyat yang dia pimpin. Jadi usahanya mensejahterakan rakyat itu sumbernya bukan karena kebijaksanaan politiknya. Bukan karena ekonomnya orang yang hebat. Bukan karena dia punya ahli-ahli pertanian yang tidak ada tandingannya. Bukan karena dia punya kekuatan militer yang kuat. Bukan, saudara. Semuanya itu hanya akibat. Akibat apa? Akibat dia mencari Allah dengan segenap hatinya. Selama dia mencari Tuhan, maka semua usahanya itu dibuat Allah berhasil. Nah, orang Kristen banyak membedakan ini. Kita berkata ya ke gereja adalah ke gereja, satu hal lain. Kerja ya kerja, itu dua hal yang berbeda. Lalu kita membuat pemisahan. Saya beritahu, saudara sedang dalam keadaan tertipu. Atau karena ketidakmengertian kita, sengaja kita berkata, kita pisahkan dua ini sebagai hal yang berbeda. Oh ya, kalau Minggu, kalau Kamis, atau Selasa adalah waktu untuk kebaktian, ikut kebaktian tengah minggu, ikut mesbah keluarga, itu satu hal lagi. Tapi urusan kerjaan ini, misalnya, Anda seorang penjual kain misalnya, apa Tuhan itu punya sangkut paut dengan kain? Kalau Anda seorang pedagang, pembuat pakaian, konveksi, apa Tuhan itu ada nyangkut paut dengan tajam atau tumpulnya gunting saya? Nah, kita berkata, kita mesti pisahkan. Ini kehidupan rohani tersendiri, ini urusan dagang, urusan usaha tiap hariku, dua hal yang berbeda. Saya beritahu, ternyata tidak, saudara. Raja ini masih berusia 16 tahun. Ketika dia menjadi raja atas Yehuda. Nah, firman Tuhan berkata, selama dia mencari akan Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Tidak pernah ada pembedaan antara hal rohani dengan jasmani. Seharusnya yang terjadi adalah seperti yang Alkitab katakan, engkau mencari Allah, maka urusan usahamu di dunia ini Allah yang membuat berhasil. Bukan kita yang membuat berhasil. Allah yang membuat berhasil. Amen, saudara. Dalam seminar di Jakarta minggu yang lalu, hari pertama, malam yang pertama, sebelum kami selesai, di mimbar Tuhan berbicara jelas kepada saya. Dan dia mengulang apa yang sudah saya mengerti beberapa waktu sebelumnya. Tapi suara ini begitu jelas, dia berkata begini, anakku, bukan karena usahamu,
tapi oleh karena ketaatanmu. Bukan oleh karena apa yang kamu paksakan, kamu upayakan, kamu kerjakan dengan kekuatanmu. Bukan itu letak keberhasilan. Tapi oleh karena ketaatanmu. Dan seringkali orang melihat sebagai dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan ilustrasi yang menarik sekali. Dengerin baik-baik saudara. Saya mau coba gambarkan dengan ini. Coba Anda perhatikan ya. Lihat akan tembok ini. Kalau saya matikan lampunya. Lihat tembok ini nggak ada apa-apanya saudara. Tidak satu huruf pun tertulis di tembok ini. Kalau saya mau mengajar Anda menyanyi lagu baru misalnya. Bagaimana membuat Anda bisa tahu akan kata-katanya? Seharusnya ditulis. Supaya gamblang, tulis di sini. Tapi untuk bisa menciptakan tulisan di sini, saya tidak perlu nulis di tembok ini. Di mana saya mesti nulis, saudara? Di tempat yang berjarak 3 meter dari tembok itu. Apa itu? Overhead projector. Kalau saya tulis di sini, kelihatan nggak tangan saya, saudara? Itu terproyeksi pada tembok itu. Ngerti gambarannya, saudara? Kalau saya berbuat agak blow on, saya akan tulis di tembok itu. Setiap kali saya tulis, saya tidak bisa ngajar lagu lain lagi. Karena saya harus bongkar lagi catnya dan dicat ulang. Gambaran yang sama dengan televisi Anda. Siapa yang punya televisi yang pakai remote control? Coba angkat tangan tinggi. Siapa yang punya TV yang masih ditunyuki begini, saudara? Itu kan kuno. Kuno kan, saudara? Bukan menghina, tapi saya hanya mau berkata itu kuno. Yang baru pakai remote control. Yang kuno ditunyuki. Anda kuno atau modern, saudara? Kalau mau cara kuno, ya coblosi terus TV-nya. Lama-lama dol, saudara. Yang baru pakai remote control. Remote-nya itu, coba lihat. Sepintas, nggak ada hubungannya. TV-nya di situ. Orangnya 3-4 meter. Sambil begini aja. Nyala sendiri, saudara. Asal ini tanganmu berfungsi dengan baik. Dan tombolnya Anda pencet, itu akan terjadi seperti yang engkau inginkan. Lalu orang berkata, tapi nggak ada hubungan dong. TV dengan remote controlnya. Ada gelombangnya. Yang tidak kelihatan oleh mata. Tapi punya akibat langsung. Nah, hal antara Tuhan dengan usaha hidup kita seperti itu, saudara. Kebodohan paling besar yang sering dibuat orang Kristen adalah ketika lihat usahanya goyang, dia tinggalkan Tuhannya. Padahal televisi hidupmu tanpa tombol apa-apa, saudara. Ini paling modern soalnya. Yang kita kan masih dipencet juga masih bisa, saudara. Ini yang Tuhan punya. Anda mau pencet-pencet nyetrum malah, saudara. Tapi orang Kristen malah buang remote controlnya. Diinjek-injek. Waktu kau injek-injek, wes ora Tuhan-Tuhanan. Tuhan berkata, ya ora berkat-berkatan kalau begitu. Anda kehilangan satu-satunya alat untuk membuat hidupmu berhasil. Anda bisa ngerti? Bodoh sekali. Kita buang remote controlnya. Hanya karena kita berkata, itu kok nggak nyala itu TV-nya. Lah memang belum siaran kok, saudara. Nah kalau belum siaran, krisis moneter dikurangi jam siarannya. Nah mau Anda pencet kayak apa? Kalau belum siaran, ya belum siaran. Jangan dibuang remote controlnya. Saudara bisa nangkep ilustrasi ini. Raja Usia, Tuhan berkata, selama dia mencari Allah, maka Tuhan membuat semua usahanya berhasil. Simpel tak hukumnya. Nah, tapi raja ini tidak sendirian, saudara. Coba baca lagi ya pada ayat yang kelima.
Alkitab berkata begini. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ini faktanya. Selama Sakaria hidup, dia cari Allah. Rupanya waktu Sakaria mati, dia berhenti cari Allah. Nah, siapa Sakaria ini? Kalimat berikutnya berkata, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, who had understanding in the visions of God. Yang memiliki pengertian akan penglihatan-penglihatan yang dari Allah. Atau terjemahan lain berkata, yang telah menginstruksikan kepadanya atau mengajari Uzia hal-hal akan Tuhan. Jadi ada seorang imam yang rupanya mendampingi raja ini, yang terus mengajari dia akan hal-hal yang dari Tuhan. Nah, selama imam ini mendampingi dia, mengajar dia akan hal-hal Tuhan, dia terus mencari Allah. Tapi rupanya orang ini tidak bisa mandiri, saudara. Yang ngajari mati juga imannya. Tapi saya mau katakan sesuatu yang penting di sini. Jadi siapa dong yang lebih berperan? Sakaria atau Uzia sebetulnya? Hah? Sakarianya atau Uzia? Ya dua-dua sebetulnya, saudara. Tapi Uzia nggak bisa ditinggal sendiri. Uf Ekman pernah ngomong dengan Pak Timotius. Saya tirukan ya. Saya nggak butuh pengusaha. Pengusaha butuh saya. Uzia butuh Sakaria. Sakaria nggak butuh Uzia. Dia imam, dia hidup, dia atur Tuhan. Tapi raja ini butuh orang yang kenal akan Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, siapa Sakaria dalam hidupmu? Bukan pendeta, Roh Kudus, saudara. Amen. Selama itu tinggal menguasai hidupmu. Selama Roh Allah itu kau izinkan terus mengajari kita hal-hal tentang Tuhan. Yang punya pengertian, understanding akan penglihatan visi-visi Allah dalam hidupnya. Lalu mengajar dia akan takut akan Allah. Maka raja ini terus mencari Tuhan. Selama ia mencari Allah, maka Tuhan membuat dia berhasil. Contoh berikutnya, lihat pada pasal yang ke-20 dari 2 Tawarikh yang sama. Di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama. Tapi oleh karena waktu, tidak mungkin kita bacakan dari ayat yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-11. Kisahnya ketika Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya, akan diserang, dan kemudian dia menaikkan doa ini di hadapan Tuhan. Bagus sekali. Kita lihat ayat pertama supaya Anda bisa tahu akan konteksnya. Tidak perlu dibaca seluruhnya, tapi saya mau ajak kita melihat akan beberapa ayat pembuka saja. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk apa, saudara? Apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini hebat. Harusnya diserang itu kan yang berpikir pertama apa? Kuatkan pasukan. Strateginya seperti apa? Gempurnya dari mana? Yang mana dipertahankan? Tapi raja ini rohani, saudara. Ketika dia ketakutan, Alkitab berkata, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Keputusan mencari Tuhan. Itu kunci kemenangan. Ayat yang ke-11, bagian dari doanya, dia berkata begini. Lihatlah sebagai pembalasan mereka
datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya ulang lagi, dia berkata begini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap, apa saudara? Ulangi lagi, segenap apa? Dengan siapa? Dan, ini kan MK. Saudara. MK. Mesbah keluarga. Kumpul seluruhnya. Para suami, Anda harus tahu dalam keluargamu harus ada mesbah di hadapan Tuhan. Oh, istriku pendoa. Ya, kamu jadi istri aja. Kasih lipstick, kasih wig kan. Istrinya dikasih kumis. Supaya jadi suami. Para suami ini seringkali kelompok yang paling tidak peduli urusan keluarganya. Saya pikir kalau bisa memberi duit 2 juta sebulan, segala-galanya sudah dari pahlawan reformasi keluarga. Nggak cukup, saudara. Kalau engkau tidak cari Tuhan, habis. Masa depanmu tidak ada sama sekali. Oke? Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Nah, orang dalam ketakutan dia memutuskan mencari Tuhan. Ketika dia cari Allah, kalau Anda baca seterusnya, Allah yang berperang ganti mereka. Kemarin Pak Ardian cerita, dia dengarkan kesaksiannya pendeta Uf Ekman. Kami diberi kaset, saya belum dengerin. Pak Ardian dengar atau bagian keberapa kasetnya. Pendeta Uf Ekman cerita, dia lagi makan di restoran katanya. Dia ada 2 orang anak muda, mungkin gangster, orang nakal, saudara. Mereka masuk ke restoran itu ngerokok. Padahal kan dilarang merokok di tempat itu. Terus makannya nggak beres atau gimana. Lalu kemudian didatangi, saudara. Karena perlu belajar kayak orang ini ya. Tapi kalau dalam roh kalau tidak, bonyok, saudara. Datangin. Lagi ngerokok, dicabut rokoknya, dimatikan. Bayangin ini bajingan, saudara, lagi ngerokok, dicabut rokoknya, dimatikan. Ngamuk kan? Kamu nggak ngerti ya? Aku ini siapa? Katanya. Dijawab pakai apa? Bahasa roh. Kurang bersikir, apa? Makin ngamuk, makin bahasa rohnya makin keras. Kesaksiannya 2 orang ini pukul-pukulan sendiri, saudara. Mau coba nanti pulang cari orang rokok. Tapi Tuhan bisa kan berperang ganti kita. Cerita Yosafat itu begitu. Mereka berantem sendiri, bunuh-bunuhan sendiri. Kuncinya di mana? Orang cari Tuhan. Saudara bisa ngerti. Sekali lagi saya mau beritahu. Jangan dipisahkan. Sekali kau memisahkan, kau kehilangan kunci yang besar manfaatnya. Bahkan satu-satunya pengharapan dalam hidupmu. Nah, banyak orang Kristen, gereja satu segi, dengan wajah, dengan disetel modelnya, inilah gereja, kehidupanku dengan Tuhan. Ketika kau kembali ke dunia, kau hidup seperti yang gak ada hubungan dengan yang kau buat setiap kali kau menyembah Tuhanmu. Salah. Apa yang di dunia ini hanya refleksi dari kenyataan hidupmu dengan Tuhan. Semakin kita mencari Allah, dan itu kita akan makin lakukan oleh karena kita makin kenal siapa dia. Sakaria ini punya understanding, pengertian akan hal-hal tentang Tuhan.
Semakin itu diajarkan, semakin membuat orang itu haus dan lapar akan Tuhan. Semakin orang itu mencari akan Allah. Nah, semakin dia mencari Tuhan, Allah membuat semua usahanya berhasil. Semakin kita sibuk dengan dia, bukan pelayanan, saudara. Bukan kegiatan, tapi sibuk dengan dia. Tidak selalu identik dengan kegiatan, tapi rohmu mencari dia, engkau mengingini dia, engkau jatuh cinta dengan dia, engkau rindu dengan dia. Tuhan nanti akan ngurus semua usahamu. Tapi hari ini orang Kristen hanya menyembah Allah hanya untuk berkatnya sebetulnya. Lalu kemudian dia akan kerja keras, dia akan coba lagi, dia utang sana utang sini, dia minta duit sana duit sini untuk membuat usahanya berhasil. Saya jamin kalau engkau anak Tuhan murni tidak akan berhasil. Saya jamin. Sebab Tuhan mau kita semua hidup dalam kasih karunia. Bukan karena usaha dan kerja keras kita. Dua hal ini, satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Hubunganmu dengan Tuhan tidak beres, nanti semua yang di dunia ini kacau balau. Hubunganmu dengan Tuhan tidak beres, hubungan suami istrimu berantakan semua. Hubungan dengan Tuhan tidak beres, semua kerjaan kacau semua. Dan tidak usah membela diri kalau semua terjadi. Yang dibutuhkan cuma kejujuran untuk bertobat dan balik kepada dia. Anda bisa mengerti itu. Sekarang balik lagi kepada 2 Tawarikh. Pasal yang ke-26. Lompat. Ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Ini yang terjadi, rupanya ini terjadi setelah Sakaria mati, saudara. Ayat yang ke-16, Alkitab berkata begini. Setelah ia, yaitu Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, saya mau beritahu saudara, kesombongan itu adalah embrio daripada tindakan merusak yang bisa kita buat. Raja ini Alkitab berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja
karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tragis sekali, saudara. Umur 16, dia menduduki posisi yang hebat sebagai Raja Yehuda. Didampingi seorang imam bernama Zakaria yang kenal Tuhan. Diajari perkara-perkara Tuhan. Hatinya dibawa ke Tuhan. Selama Zakaria hidup mendampingi dia, terus mengingatkan dia akan Tuhan, dia mencari Allah. Selama dia mencari Allah, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Dan lama-lama dia makin kuat. Ketika dia makin kuat, Alkitab berkata, dia mulai tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Dan puncak daripada pengerusakan yang dia buat adalah dia pikir dia bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan dalam urusan yang menyangkut Tuhan atas hidupnya. Puncak dari kerusakan yang dia buat adalah dia menantang Tuhan dan segala aturannya. Dia bawa bokor ukupan. Dia bilang, gua juga bisa. Katanya. Aku raja. Aku kuat. Aku juga bisa. Dia masuk. Dia mau berikan ukupan ke Tuhan. Dia mau berkata, Tuhan, nih aku juga bisa. Aku tidak butuh yang lain. Waktu itulah ada orang-orang imam-imam yang tegas. Yang berkata, engkau teruskan begini. Engkau tidak akan terima kehormatan dari Tuhan. Dan saya hanya mau ingatkan saudara. Seringkali keberhasilan lebih berat ditanggung daripada penderitaan. Saudara. Orang hidup dalam kekurangan. Biasanya terus tidak berani macam-macam. Ngomong pun hati-hati. Ya saudara ya. Orang hidup dalam penderitaan. Rasa rendah dirinya keluar. Tidak berani macam-macam. Mungkin kalau sudah meledak. Ya meledaknya kriminal. Saya nggak tahu. Tapi biasanya dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Kalau orang itu merasa ada yang kurang dari hidupnya lain. Saya seringkali berkata. Orang punya uang dengan tidak punya uang. Cara tertawanya saja berbeda. Saudara. Yang satu bisa lepas. Seperti di alam hampa udara. Yang satu kayak dibebani gigi emas 30 kilo di bawahnya. Senyum aja susahnya luar biasa. Cara jalannya aja lain. Saudara. Orang punya uang dengan tidak punya uang. Rupanya cara jalannya aja lain. Ngerti saudara? Kalau punya duit. Lebih melihat ke atas. Dan berani kanan kiri. Saudara. Orang tidak punya uang pakai tapal kuda. Kalau lewat toko. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Anda bisa tahu ya? Dan moodnya bisa berbeda. Kalau itu orang masih jasmani. Tidak punya uang dan punya uang itu mood hatinya bisa lain. Kalau begitu punya uang, ayat firman terus disebut. Hati yang gembira obat, ya gembira mungkin duit-duit saudara. Tapi begitu uang tidak ada, terus nyanyi aku berserah terus saudara. Moodnya bisa lain dan gampang emosi. Itu manusia kedagingan begitu. Nah saya mau beritahu saudara. Tapi ketika orang itu punya semuanya, bahayanya adalah tinggi hati. Dia pikir, oh selama ini Tuhan menyertai aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Lalu semua urusan Tuhan, semua aku bisa. Nah, saya mau beritahu itu merusak. Nanti kelak puncaknya adalah engkau menantang Tuhan sendiri. Orang yang hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran lebih berat dengan orang yang hidup dalam kekurangan. Tingkat kejatuhan orang yang hidup di dalam kemakmuran lebih besar dan mengerikan dibandingkan mereka yang hidup di dalam kekurangan. Itulah sebabnya Tuhan berkata orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kenapa? Sebab kekayaan itu membuat orang berpikir aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Pak Timotius kemarin nyeletuk sedikit begini. Orang kaya itu punya lebih banyak pilihan. Dia berkata. Saya berdoa tidak membuat dia berkata, aku harus kaya supaya pilihanku banyak. Saya beritahu, buat kita nggak ada banyak pilihan. Cuma satu pilihan.
yang dipilih Tuhan gimana. Anda boleh kaya atau tidak punya uang. Pilihan cuma satu. Amen. Kalau Anda masih merasa punya banyak pilihan, engkau memiliki hidupmu sendiri dan bukan Tuhan yang memiliki hidupmu. Tapi itu fakta betul. Orang kaya punya banyak pilihan. Anda punya uang 50.000, Anda bisa nentukan. Mau makan pecel, soto, atau Anda masak Indomie, Anda masih bisa. Atau Anda mau ke barbecue di Simpang 5, Anda masih bisa kalau sudah buka. Atau Anda mau ke Yamcha, boleh ngajak saya kalau mau. Anda bisa milih kan dengan uang itu. Cukup nggak Pak? Ya minum teh saja kan cukup saudara. Masuk restoran. Tapi kalau Anda punya uang 500, pilihanmu adalah leker di luar sini saudara. Dan bakso, apa Pak? Sama? Nggak buka? Oh, nggak boleh. Nggak juga. Teh tawar nggak bisa. Boleh dong. Ngombe teh di situ. Bakso masih bisa. Tapi jangan pindahkan motor Anda di sana habis untuk parkir, saudara. Lihat pilihan tidak banyak kan? Tapi saya mau beritahu saudara. Semakin kita di atas, betul secara manusia pilihanmu makin banyak. Dan godaan itu makin besar. Kalau Anda disuruh milih, gedung ini dicat kuning atau putih, lebih gampang. Tapi kalau saya beri Anda 30 macam warna, soft semua. Mumet Pak kira-kira. Mana lebih gampang, pilihan sedikit atau banyak? Sama gampangnya sebetulnya. Asal tahu, sebetulnya buat kita cuma satu pilihan, yaitu pilihannya Tuhan. Selama kita hidup cari Tuhan, selama kita cari Dia, semua yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Allah kita. Anda bisa mengerti? Kalau itu saja dipegang, semua perasaan tinggi hati, semua perasaan kita mampu, kita sanggup, itu akan rontok semua. Kenapa? Karena kita tahu semua sumbernya dari Dia. Bukan karena usahaku. Bukan karena usahaku. Saya beri beberapa contoh ya, supaya lebih clear, lebih gampang buat saudara. Saya belajar begini. Itu betul, semua itu karena ketaatan saja, saudara. Dan ketaatan pada satu sisi yang kelihatannya nggak ada hubungan dengan kebutuhanmu, ternyata itu berhubungan sekali. Ketika Tuhan suruh kami buat seminar di Jakarta, saya coba tawar. Karena terus terang saya pernah berkata, saya tidak mau orang berkata, ini Petrus Agung sekarang cari duit di Jakarta dengan buat seminar. Nah, saya nggak mau itu, saudara. Sampai akhirnya dalam tawar-menawar dengan Tuhan, saya berkata, Tuhan kau ngerti hatiku. Bukan aku tidak mau buat seminar, aku hanya tidak mau jadi sandungan bagi orang yang tidak ngerti. Dan dia berkata, baik, caranya adalah sekarang kamu bayar semua sendiri. Jadi selama ini kita nggak minta duit orang Jakarta, saudara. Semua tanggung sendiri. Lalu kemudian, pada waktu saya kerjakan itu, saya dalam pergumulan di Semarang, saya tahu saya punya kebutuhan rumah, saya perlu rumah yang lebih besar. Nah sekarang apa hubungannya seminar di Jakarta? Dan Tuhan berkata, kamu tidak boleh terima persembahan dari panitia. Apa hubungannya seminar di Jakarta dengan kebutuhan rumah saya, saudara? Nggak ada kan? Kenyataannya, waktu saya lakukan apa yang Tuhan suruh, semua kebutuhan saya Dia yang mencukupi. Bukankah Dia Allah yang luar biasa? Nah itu hubungannya begitu. Sepertinya nggak ada hubungan, tapi itu hubungannya kuat sekali. Nah orang percaya, orang Kristen mesti kenal dong Tuhan yang begitu. Kalau tidak, saudara tidak kenal Tuhan sebenarnya. Ketaatan kita, waktu kita mencari Dia, akan membuat Tuhan yang ngurusi semua usaha kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Simpel kan? Simpel. Mari lihat dengan cara Tuhan melihat, saudara. Nanti hidup kita berbeda. Pada waktu usia ini tinggi hati. Lihat apa yang terjadi. Ketika ditegur dengan keras, amarahnya meluap. Ketika amarah itu meluap, timbul apa? Kusta.
Yang meluap di dalam, keluar di fisik. Saudara. Amarah itu meluap dari mana? Dari hatinya kan? Emosi ya kan? Waktu meluap, kustanya timbul. Jangan izinkan apapun meluap dari hidupmu. Kecuali Tuhan. Kita pernah buat kebodohan pada waktu masa awal-awal gereja. Goblok sekali menurut saya. Tapi karena tidak mengerti yang kami. Dulu banyak ribut. Apa sih ribut? Diributkan. Mungkin itu zaman reformasi kali ya. Semua ribut. Ribut. Dan semua merasa paling benar. Ribut ngomong. Berantem. Lalu kita nggak kenal rekonsiliasi sih ya. Kalau sudah kenal rekonsiliasi dulu mungkin tidak berbuat seperti itu. Lalu kita pikir begini. Oh, untuk kita ini bisa bersatu kembali, ya, unek-unek harus dikeluarkan. Saya mau beritahu saudara, kita buat acara. Isinya orang maki-maki orang, tuding-tuding orang, satu dengan yang lain. Ding, ding, ding. Yang satu begini, saya tersinggung. Anda kalian beli bakso, istri saya tidak ditawari. Nek perlu sak gerobaknya tak tuku iso. Waget semua. Juragan bakso anyar gitu saudara. Tapi ini saya tidak melebihkan loh kalimatnya. Saya nggak lebih-lebihkan. Istilah dia sak rombongi. Tahu rombong. Sak gerobaki. Bakso sastro atau nggak tahu saya. Kalian beli bakso, istri saya tidak ditawari. Ini kan wong loro atau nyerak ditawari. Dia orang nggak nawari itu kan mungkin lupa atau duit terbatas. Tiwas nawar-nawari dari soal jajak no. Tapi itu kan menimbulkan sakit hati. Itu kita bilang, ayo ada unek-unek apa? Keluarkan semua mengeluarkan juga. Saya mau beritahu, kita nggak tahu rekonsiliasi. Kita akhirnya ngerti rekonsiliasi adalah waktu kita berkata, maafkan aku ya, aku ini salah. Bukan lu begini. Itu bukan rekonsiliasi. Debat kusir, pengadilan neraka. Itu merusak. Sejak itu hubungan kami worse, tambah buruk. Kalau dulu ternyata bakso dimasalahi. Lama-lama kalau kita pengen jajan saudaraku. Ini ada lemper, itu tak. Lemper metu neh di persekutuan. Orang sudah tuku saudara. Bayangin. Hasilnya itu ketakutan. Yang di dalam meluap. Sampah semua keluar. Luarnya. Tambah lakar. Suami istri sama. Nah, kue ini, kok gelem dak aku, udah kepeksa. Terus saudara, ya toh? Aku sedih bojomu, ora pernah mbok pestake. Wes waktu kawin. Lah undangane wong 100 tok. Sing masak ora sanggup. Katanya ribut saudara. Kok gelem dak aku? Mestine aku ki dipujuk direktur. Ya aku ki anak direktur bangkrut tapi kira situ. Itu ribut, saudara. Anaknya gini. Hebat. Saya mau beritahu. Itu terus-teruskan. Anda begitu ya. Rusak rumah tangga. Ini yang di dalam dibuat meledak. Kustanya keluar. Lihat nanti. Kalau Anda terus begitu. Kusta keluar. Jangan suka ngungkit-ngungkit, saudara. Hubungan kerja, hubungan teman. Kalau Anda punya kepahitan dengan seseorang, saya bilang, aku pahit sama kamu. Pokoknya pahit. Pahit. Kerucuk bulu, saudara. Gak bisa nolong juga. Nah terus mesti gimana Pak? Orang pahit bertobat. Lalu berkata, ampuni aku ya. Aku pahit. Tapi aku sudah minta ampun ya sama Tuhan. Aku sing salah. Nah, Anda datang, itu boleh. Datang ngakui salahmu. Itu yang benar, saudara. Supaya ini loh, amarah dan enggak. Yang keluar itu kayak begituan semua. Konyol, sampah semua keluar. Nah, kalau Anda tidak mengerti itu, rusak. Karena luapan di dalam, itu ngancurkan di fisik kita. Ngerti, saudara?
hubungan yang seperti ini dengan Tuhan yang harus dimengerti oleh gereja. Family, ini caranya. Kalau tidak, repot. Anda mau tahu seperti apa orang yang meluapkan di dalam? Loh, demo-demo itu. Turunkan harga. Harga harus digantung. Teriak-teriak begitu loh, kayak gitu. Mau ikut begitu, saudara? Dalam rumah tanggamu. Papa, turunkan papa. Gantung papa. Anak-anak mau baris begitu, mau. Itu kan luapan hatinya. Papaku kurang tanggung jawab. Ganti. Bingung mamanya kan. Kok ganti papa ini? Sebenarnya ngapain kok? Protes ke mamanya. Ganti papa. Mamanya bilang, aku wis tua ganti. Ayo, itu kan luapan kayak itu kan, saudara. Itu nggak menyelesaikan. Percayalah, tidak menyelesaikan apa-apa. Yang meledak di sini keluarnya kusta. Ini raja ini. Oleh karena itu Anda harus kenal siapa dia. Dalam pasal 26 ini dikatakan, kisah akhir daripada riwayat Uzia ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Ayat yang terakhir kita, lihat sekarang Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang pertama. Ini berkaitan dengan matinya Raja Uzia. Yesaya pasal 6, ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya berkata begini, aku melihat siapa? Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kematian Uzia adalah kematian kedagingan. Kematian Uzia adalah kematian keangkuhan. Waktu yang daging dan keangkuhan itu mati, Nabi ini melihat Tuhan. Keangkuhan itu menghalangi mata kita untuk bisa melihat Tuhan. Keangkuhannya mati. Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Teruskan lagi. Apa yang terjadi, saudara? Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Dengar baik-baik, saudara. Saya pernah berkata beberapa minggu yang lalu. Leonard Ravenhill berkata begini. Penglihatan pertama yang perlu bagi kita adalah penglihatan akan Tuhan kita. Kalau mata saudara bisa mulai memandang dia, tiba-tiba kau bisa memandang akan dirimu sendiri. Yesaya melihat Allah, lalu dia melihat akan dirinya yang sudah diterangi Tuhan. Dan dia berteriak, celaka, aku najis bibir. Ketika dia bisa berteriak, celaka, aku najis. Dan dikuduskan kemudian oleh Allahnya. Dia baru bisa melihat kebutuhan orang lain.
Sehingga waktu Allah berkata, siapa yang akan aku utus? Dia lihat kebutuhan orang lain dan dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pengutusan Yesaya itu, pengutusan orang yang sudah melihat Tuhan. Dan orang yang sudah bisa melihat kenajisannya sendiri. Ketika dia bisa melihat kenajisannya, dia bisa melihat kenajisan orang lain. Anda tidak akan datang sebagai orang yang pahit. Anda datang sebagai nabi. Anda bongkar dosa. Bawa orang bertobat. Itu karena pertama engkau melihat dia. Dan engkau melihat kenajisanmu. Allah membuka matamu, lihat kebutuhan yang lain. Engkau diutus Tuhan untuk bangsa-bangsa. Amen, saudara. Sekali lagi, cari Tuhan. Selama engkau mencari dia, Allah akan membuat segala usahamu berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami berdoa, buka mata kami, supaya kami boleh memandang kepada Tuhan yang ajaib itu. Seperti Yesaya berkata, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dan biar kami juga berkata, aku telah melihat Tuhan.